Apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah aturan atau pedoman dasar yang harus diikuti oleh perusahaan dalam membuat laporan keuangan supaya laporan tersebut bisa dipercaya, dipahami, dan bisa dibandingkan oleh semua pihak. Contohnya, yang pertama, prinsip kesatuan usaha. Yang kedua, prinsip biaya historis. Yang ketiga, prinsip periode akuntansi. Yang keempat, prinsip kelangsungan usaha. Yang kelima, prinsip akrual. Bagaimana cara menghitung nilai wajar dari aset tetap? Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Cara menentukan nilai wajar aset tetap. Yang pertama, pendekatan pasar. Cari aset yang serupa di pasar. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Hitung berapa uang yang akan dihasilkan mesin di masa akan datang. Ketiga, pendekatan biaya. Hitung biaya beli. Apa perbedaan antara metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode biaya historis, aset dicatat berdasarkan harga beli awal dan nilainya stabil. Kelebihan, datanya jelas dan mudah didapat. Kekurangan, tidak menunjukkan harga pasar saat ini. Metode nilai wajar, aset dicatat berdasarkan harga pasar saat ini dan nilainya tidak stabil. Kelebihan, menunjukkan harga pasar saat ini. Kekurangan, susah ditentukan kalau tidak ada pasar. Jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Konsep amortisasi adalah cara menghitung dan membagi aset tetap tidak berwujud selama umur manfaat. Cara menghitungnya, amortisasi per tahun sama dengan nilai beli awal bahagi umur manfaatnya. Misalnya harga beli awal 100 juta, umur manfaatnya 10 tahun, jadi 100 juta bahagi 10 sama dengan 10 juta. Sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan garis lurus. Penyusutan per tahun sama dengan nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu bahagi umur ekonomisnya. Nilai perolehannya 100 juta, nilai residunya kita asumsikan dengan 0 bahagi 5. 100 juta bahagi 5 sama dengan 20 juta. Sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajar 500 juta. Hitunglah nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar, maka hasil nilai wajar tersebut tetap 500 juta. Sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan bunga 10%. Hitunglah biaya bunga obligasi per tahun. Biaya bunga per tahun sama dengan nilai perolehan kali suku bunga, sama dengan 100 juta kali 10% sama dengan 10 juta. Sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomis 10 tahun. Hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi garis lurus sama dengan harga perolehan bahagi umur ekonomis. Kita asumsikan harga perolehannya 100 juta bahagi 10 sama dengan 10 juta. Sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetap. Cara menilai aset tetap menggunakan metode nilai wajar. Yang pertama, tentukan dulu asetnya seperti
mesin, kendaraan, atau bangunan. Yang kedua, pilihlah 3 cara penilaian. Yang pertama adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Yang ketiga, carilah informasi harga aset tersebut melalui internet. Yang keempat, tentukan nilai wajar tersebut dari informasi tersebut. Sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dengan bunga 12% per tahun. Jelaskan cara menghitung biaya bunga pinjaman dan bagaimana cara mencatatnya dalam jurnal. Biaya bunga per tahun sama dengan jumlah pinjaman kali suku bunga. Kita asumsikan jumlah pinjamannya ada 200 juta. Jadi 200 juta kali suku bunga 12% sama dengan 24 juta. Untuk mencatat dalam jurnal, beban bunga sebelah debit 24 juta, utang bunga sebelah kredit 24 juta. Ketika sudah dibayar, menjadi beban bunga 24 juta di sebelah debit dan kas 24 juta di sebelah kredit. Analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Metode biaya historis. Aset dicatat berdasarkan harga beli awal. Pengaruhnya, laporan perusahaan lebih stabil. Metode nilai wajar, aset dicatat berdasarkan harga pasar saat ini. Pengaruhnya, laporan keuangan berdasarkan harga pasar saat ini. Analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh liabilitas jangka panjang pada sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan mendapatkan dana tambahan dan dana tersebut bisa digunakan oleh perusahaan untuk membeli mesin dan lain-lain. Yang kedua, utang bertambah dan perusahaan setiap bulan harus membayar utang tersebut. Yang ketiga, resiko terlilitnya hutang. Perusahaan bisa terlilit hutang jika pinjamannya sangat besar. Apa perbedaan penyusutan dan amortisasi? Penyusutan yaitu alokasi biaya untuk aset tetap, contohnya gedung, tanah, kendaraan. Sedangkan amortisasi yaitu alokasi biaya untuk aset tidak berwujud, contohnya hak paten. Apa perbedaan aset lancar dan aset tetap? Aset lancar adalah aset yang dapat digunakan atau dicairkan kurang dari 1 tahun, misalnya kas atau piutang. Sedangkan aset tetap adalah aset yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun, misalnya gedung atau tanah. Sebuah perusahaan memiliki pinjaman bank sebesar 300 juta dengan bunga 10% per tahun. Hitung biaya bunga tahunan. Biaya bunga sama dengan 300 juta kali 10% sama dengan 30 juta.